Kan kakaknya lagi mabuk gitu, kasihan lah saya lihat, nanti kakak kenapa-napa. Ya terserah gue, udah jangan banyak omong. Sama lu pergi atau gue? Soalnya kayak nggak usah marah, oke nggak apa-apa, saya pergi, oke nggak apa-apa. Tapi beneran, Iya. nggak apa-apa. Iya, ya udah deh kalau gitu kan, tapi nanti diganggu orang loh. Gimana sih? Nanti Kalau gue suruh pergi ya pergi. bisa jadi masalah itu datang karena mungkin kakak di sini jauh dari kewajiban Allah, apalagi kakak melakukan yang salah itu. Dan kasihan loh kakaknya. Sebagai rasa peduli saya, ini juga sebagai tantangan atau renungan buat kakaknya. Saya nggak harus memaksakan. Kayak kakak. Sih kak, boleh izin duduk nggak? Siapa ya? Enggak sih, saya cuma mau nongkrong aja di sini. Udah sana pergi. Kamu tadi situ udah lagi pusing. Kenapa? Kan ini tempat umum. Kamu bikin saya pergi aja dari sana, nggak lagi pusing nih, nggak usah ganggu. Ya, maksudnya emang nggak boleh duduk sini kak? Boleh. Gue lagi pusing ya udah sana pergi aja kalau udah suruh pergi pergi. Ini kan tempat umum masalahnya ya kak. Gak mau gue. Sana pergi aja ini. Sana pergi. Enggak, apalagi kan kakaknya lagi mabuk itu, kasihan lah saya lihat, nanti kakak kenapa-napa. Ya terserah gue, udah jangan banyak omong. Tapi seriusan kak, nggak apa-apa, saya duduk di sini beneran nggak boleh. Sana pergi. Ya maksudnya kan kakak juga nggak ada hak ngusir saya gitu kan. Ini kan saya mau duduk di sini kan tempat umum gitu. Terus kakak mabuk juga di sini kan, dilihat orang gitu. Ini kan gue, lu jangan campur. Iya sih emang, aku nggak berhak ikut campur kan, cuma takutnya kan nanti kakak cewek cantik sendirian gitu. Terus nanti kenapa-kenapa nanti gimana gitu. Terserah gue, udah jangan ngomong lagi. Kayaknya kan lagi ada masalah deh kak. Udah jangan nanya, gue lagi pusing ini. Seriusan nggak boleh duduk sini? Gak usah, gak boleh. Tapi saya duduk sini nggak. Sama lu pergi atau gue? Soalnya kita nggak usah marah, oke nggak apa-apa, saya pergi, oke nggak apa-apa. Tapi beneran Iya. nggak apa-apa. Iya, ya udah deh kalau gitu kan, tapi nanti diganggu orang loh. Gimana sih? Nanti Kalau nggak. gue suruh pergi ya pergi. Iya udah ya. Oke saya pergi kafe. Sorry ya kak ya. Kakak masuk. Tuh kan kakaknya pusing kan, udah saya bilang. Gak usah pegang gue. Beneran nggak apa-apa. Tapi kakak cuma duduk dulu, tenangin diri. Kita nggak bermaksud ganggu kakak kok. Duduk dulu nggak? Duduk dulu slow, santai. Terus kita nggak mau kemana? Saya nggak bermaksud ganggu kakak, cuma tadi saya ngeliat kakaknya lagi pusing banget, juga kan bermaksud ganggu gitu. Kalau nggak ada saya nanti siapa nolongin kakak kan? Saya nggak bermaksud buat ganggu kakaknya di sini enggak, tapi kakaknya di sini cewek sendirian, kakaknya cantik gini, terus kita nggak tahu niatan orang jahat gitu di luar sana gitu kan. Tapi nggak apa namanya? Ya udah kak ya. Sorry ya Allah. Enggak apa-apa ketika kakaknya lagi mabuk gitu, nggak apa-apa, santai kak. Cuma minum aja dulu kan aja.
kita minum dulu. Ini ada pesan minum, tapi belum saya minum kok. Minum aja deh dulu, biar kakak agak tenangan gitu. Kok bisa sendirian sih kak? Kenapa? Pusing banget nih kepala. Saya nggak bermaksud ganggu kakaknya tadi beneran, cuma kalau kakak sendirian tadi jatuh terus nggak ada yang nolongin kan gimana gitu kan, terus takut dibawa orang jahat kan juga nggak ada yang tahu gitu. Di sini kan apa namanya, saya nggak bermaksud apa apa di sini karena saya peduli sama kakaknya, kita sesama apa ya wanita gitu kan. Kita ngomong-ngomong kok bisa kakak mabuk di sini loh, kenapa? Why? Why? Sorry ya kak ya tadi ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa, saya ngerti. Kakaknya lagi agak kurang sadar, nggak apa-apa. Oke, fine, nggak apa-apa. Cuma ini kalau boleh saya tanya, kan kalau orang biasanya kalau lagi mabuk gitu atau apa pasti ada masalah gitu. Kakaknya lagi ada masalah tuh gimana? Atau emang kebiasaan begini? Ya itu udah kak, ada Kenapa? Ada problem? ya Ada problem? masalah keluarga gitu ya kalau lagi kayak gini. Gitu. Ya ampun, tapi kakaknya kan nggak harus minum-minum juga kakak cantik kayak gini terus minum sendirian gitu. Kalau ada teman nggak apa-apa, terus temannya peduli sama kakaknya, dijagain enak. Kalau sendirian kayak gini kan kasihan nanti kakaknya gitu kan, betul. Kenapa-napa nanti apalagi kakak cantik-cantik gini sendirian terus kan, nanti kan tahu cowok-cowok zaman sekarang kayak gimana gitu loh. Pasti mereka kan cuma ingin tubuhnya kakak aja, nanti habis itu udah nggak ditolongin lagi. Di sini saya cuma mengingatkan kakaknya gitu, saya nggak memaksakan atau melarang kakaknya berbuat, karena itu kita setiap orang kan punya hak asasi manusia masing-masing. Di sini saya cuma punya tugas untuk mengingatkan kakak, apalagi kakak cewek gitu kan. Terus kalau masalah saya nggak ikut campur, itu masalah pribadi kakak. Tapi saran saya, kakaknya mohon maaf sebelumnya agamanya apa? Islam kan. Kakak Islam. Kalau dalam Islam kan pasti tahu kita itu sebaik-baiknya penolong itu kan hanya Allah, hanya Tuhan kita gitu. Oke, kakaknya mau berbuat nakal atau apa, tapi ingat ada batasannya juga. Kita sebagai wanita juga dalam Islam kan apapun itu dibatasi, apalagi cewek. Kenapa cewek sangat dibatasi? Karena wanita itu mahal gitu kan, jangan sampai jadi kerikil kayak di luar sana gitu. Terus kakaknya di sini kayak gini cantik-cantik, terus mabuk sendirian, terus di tempat-tempat kayak gini gitu kan, banyak orang-orang yang nongkrong, nanti gimana gitu kalau kakaknya dibawa kemana-mana dalam keadaan mabuk gitu kan. Tapi emang apa sih namanya, keluarga kakak atau orang tua kakak enggak apa ya mengingatin kakaknya, atau emang terserah kakak bebas untuk menjalani hidup atau gimana? Gimana ya kalau diceritain ya panjang sekali. Banyak sekali ya. Iya. Oke, nggak apa-apa. Tapi di sini setiap orang memang punya beban hidup. Saya ngerti. Mungkin terlalu sakit buat kakaknya, terlalu banyak, terlalu penuh di kali itu. Tapi kalau kakak terus-terusan kayak gini, nggak akan ada jalan keluarnya kak. Kakak bukan malah lebih baik lagi, malah lebih buruk. Justru kalau kita banyak masalah itu kita harus lebih baik lagi. Apalagi kakaknya cewek, agamanya muslim gitu kan, udah tahu kewajiban mana yang boleh mana yang enggak. Terus minum-minuman itu Allah larang banget loh, apalagi wanita. Banyak banget orang-orang sekarang selalu meremehkan sesuatu yang yang diharamkan sama Allah gitu. Terus kakak sendiri emang belum berhijab ya? Belum. Terus nggak pernah pakai hijab? Pernah sih kalau ke sekolah doang. Ke sekolah doang. Terus alasannya kan pasti punya alasan kenapa belum mau pakai hijab atau nutup aurat gitu? Karena belum siap aja ya, lihat aja kelakuan saya masih kayak gini masa pakai hijab. Oh gitu. Oke, saya ngerti Kak. Tapi tahu nggak sih hukum seorang wanita itu keharusan nutup aurat itu hukumnya kayak gimana? Tahu nggak? Nggak tahu. Mungkin oke, karena nggak tahu, mungkin saya di sini kasih tahu. Karena saya ngerti mungkin karena kakak pergaulan, jadi
nggak terlalu tahu soal itu. Di sini saya hanya sekedar mengingatkan, bukan memaksakan kakaknya. Seorang wanita itu sangat diwajibkan kita untuk menutup aurat, Kak. Karena apa? Orang tua Kak masih ada? Masih? Ayah? Masih, dua-duanya masih. Dua-duanya masih, alhamdulillah. Apalagi sudah jelas di sana ketika seorang anak perempuan keluar rumah tanpa menggunakan hijab atau menampakkan satu helai rambut saja yang kepada yang bukan mahramnya, maka balasannya neraka kepada ayah kita. Oke, kok kita ini sebagai anak katanya sayang sama ayah kita mengaku cinta kepada orang tua kita, tapi kita kok tega banget gitu masukin ayah kita ke neraka gitu aja gitu. Sedangkan kita belum ngasih apa-apa ke orang tua kita gitu kan, Kak. Terus mungkin itu juga alasannya saya belum siap pakai hijab karena kelakuan saya masih kayak gini, mabuk, saya masih nakal, saya masih pacaran, saya masih pelacur, judi dan segala halnya. Dengan alasan seperti itu sebenarnya antara kewajiban dan perbuatan itu kita nggak bisa samakan. Mau kakaknya, mohon maaf sebelumnya, kakaknya pelacur, mau kakak pemabuk, mau kakak kayak gimana pun kelakuan kakak harus tetap wajib melakukan menutup aurat. Karena itu bukan peraturan zaman sekarang, tapi itu sudah ketetapan dari Allah sejak zaman azali, sejak kakak belum lahir, sejak kita belum ada makhluk di bumi ini, peraturan itu sudah ada. Wanita wajib hukumnya menutup aurat. Kenapa? Karena itu dosa besar. Kak, kita nggak bisa memprediksi kita akan hidup 1000 tahun lagi. Bisa saja sekarang kakak melakukan dosa, 2 detik lagi kakak udah gak bernafas. Jadi selagi kakak masih ada waktu, apalagi masih muda kayak gini, jangan sia-siakan. Memang fashion, kita suka fashion, suka ikut pergaulan teman-teman, kita memang cantik. Tapi kalau buat apa gitu, nggak ada gunanya juga kan. Habis itu kita mati. Buat apa kita hidup hanya untuk sekedar fashion saja? Kita menutup aurat juga bisa fashion kok, nggak ada alasan. Tapi kenapa kita sebagai muslimah ini selalu ada kata-kata yang saya dengar kemarin yang lagi viral di sosial media, seksimu di dunia, siksamu di akhirat, lagi viral kan kemarin. Terus ada yang jawab, surga belum tentu milikmu kawan, gitu kan, dengan bangganya, surga belum tentu milikmu kawan, gitu kan. Sedangkan itu sudah keharusan kamu, kewajiban kamu. Saya nggak ngarang, saya mau pakai hijab, tapi kelakuan saya kayak contohnya saya masih pacaran, saya masih kayak minum, itu emang itu kembali lagi sebagai saya manusiawi, tapi kewajiban saya itu keharusan yang harus saya kerjakan. Sama kayak kita sholat, kakaknya cantik sayang, jangan pamer kayak gini, tubuhnya sayang banget. Masa kakak mau jadi kerikil yang diinjek-injek semua orang? Kalau mau jadi wanita itu jadi permen yang ditutup gitu kan, jadi nggak dihinggapi debu. Beda kalau permen udah kotor, siapa yang mau mungut? Nggak ada yang mau, disuruh makan pun nggak mau. Tapi kalau dia mau tertutup, terbungkus rapi, dia suci, dia pasti mahal, sama kayak emas gitu. Kalau udah disentuh-sentuh banyak orang, dia harganya menurun. Tapi kalau dia tersimpan rapi, belum disentuh-sentuh orang, dia semakin mahal. Perempuan itu ibaratnya seperti itu. Saya nggak bermaksud menasihati di sini, enggak. Saya belum tentu lebih baik dari kakak, enggak. Tapi di sini saya punya kewajiban untuk mengingatkan kakaknya gitu. Siapa tahu besok kakaknya bisa berubah gitu, atau kapan gitu, nggak harus gitu. Tapi kakak jangan takut nggak bisa fashion, atau kakak nggak bisa nongkrong, nggak bisa melakukan dosa hal lainnya. Kita sebagai manusia itu bukan makhluk sempurna, 24 jam kita nggak bisa menghindari dosa. Tapi orang yang baik itu, kita udah nakal tapi kita nggak ngelakuin kewajiban, itu udah lebih parah. Makanya belajar pelan-pelan, apalagi cantik kayak gini, kasihan ayahnya gitu kan. Kalau boleh jujur sih sebenarnya saya nggak mau kayak gini, Kak. Iya. Tapi karena keluarga saya kayak gitu, dia nggak pernah ngertiin perasaan anaknya gimana. Dia sering kayak gini sama ibu, sering berantem kayak gini. Jadi pikiran saya, ya Allah, bikin pusing. Jadinya akibatnya gini, dia nggak mikir kayak gitu. Saya ngerti, pasti berat. Saya pernah di posisi Kak. Jangan pikir saya tertutup seperti ini, saya nggak punya masa lalu. Saya dulu juga lebih terbuka dari kakaknya. Saya semua hal saya lakuin dosa-dosa dulu. Tapi karena di sini saya ada kemauan untuk berubah lebih baik lagi, saya bisa gitu kan.
karena apa ya namanya, kalau kita kakaknya udah masalah mungkin kenapa sih, oke nggak usah nangis, nggak usah nangis sayang. Kaisan, kenapa sih aku nggak bahagia, kenapa masalah selalu datang sama kita? Mungkin itu kembali ke dari kita, mungkin kita yang jauh dari Allah gitu. Kita mau bahagia, kita nggak mau ada masalah di hidup kita, tapi kita jauh dari Tuhan kita. Gimana Tuhan kita mau sayang sama kita, gimana Tuhan kita menolong kita gitu. Sedangkan kita yang mendatangkan masalah itu sendiri. Insya Allah kalau kakak mau belajar lebih baik lagi, lingkungan kakak, hati kakak akan perlahan akan mulai tenang. Saya juga pernah, itu fakta saya alami dulu. Saya ngerasa dulu hidup saya ini sebenarnya kayak gimana sih, kayak nggak ada tujuan banget, gini-gini aja, terus sakit aja. Saya rasa semuanya kayak lingkungan sekitar saya buruk gitu. Saya nggak pernah ngertiin sama orang tuh, saya ngelakuin ini salah, saya ngelakuin itu salah gitu kan. Saya ngerasa pengen kayak orang-orang luar sana gitu, bebas beraktivitas, tapi menurut saya itu baik gitu saya lakuin. Saya ngerti kok maksud kakak itu seperti apa gitu, saya ngerti. Cuma mungkin di sini kita perlu introspeksi diri lagi kan. Bisa jadi masalah itu datang dari kita. Karena mungkin kakak di sini jauh dari kewajiban Allah, apalagi aku melakukan yang salah. Dan kasihan loh kakaknya. Jangan sedih lagi, jangan sedih. Di sini saya kayak gini karena peduli sama kakaknya. Tapi ngomong-ngomong, gak pernah. Emang kayak gini pakaiannya sering pakai tertutup. Kayak gini. Berarti belum pernah pakai yang pakaian tertutup banget? Gak pernah. Mau nggak kalau sekarang sebagai rasa peduli saya, ini juga sebagai tantangan atau renungan buat kakaknya, saya nggak harus memaksakan. Kayak kakak. Iya, saya nggak harus memaksakan kakaknya langsung pakai sampai pulang atau seterusnya, nggak. Saat ini aja sebagai renungan aja buat kakaknya. Mau nggak?